Oke, bentuk berikutnya adalah kalau yang sebelumnya pecahannya itu cenderung linear dan linear ya. Jadi di sini bentuknya linear, di sini juga bentuknya linear gitu. Nanti entah lebih besar atau lebih kecil dari nol seperti itu. Sekarang kita mau coba di mana salah satu baik di pembilang maupun di penyebut ada bentuk kuadratnya. Ya, jadi sekalian kita belajar untuk pemfaktoran kembali ya. Contoh seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 per x min 2 lebih besar dari sama dengan 0 gitu lah misalnya. Nah, di sini kan terlihat sisi atasnya kita itu bentuk kuadrat, bawahnya sudah linear. Oke, artinya yang perlu kamu jabarkan adalah hanya si pembilangnya saja ya. Cari faktornya dari x kuadrat tambah 5x tambah 6. Di sini anak-anak harus sudah kuat cara pemfaktoran. Bagi yang belum paham cara pemfaktoran, silahkan explore mandiri, cari tahu di internet cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke, nah sekarang kita langsung faktorkan x kuadrat tambah 5x tambah 6 itu adalah x tambah 3 kali x tambah 2. Lalu ini tadi soalnya adalah dibagi x min 2. Nah, sampai tahap ini kita sudah berhasil memfaktorkan bagian atas, yaitu bagian pembilang yang tadinya masih bentuk kuadrat. Sekarang sudah berbentuk faktor dan faktor. Tiga-tiganya sudah ada faktornya, tinggal cari pembuat nolnya. Sediakan garis bilangan untuk menginput pembuat nol dari faktor yang kita punya. Yang pertama, x tambah 3 berarti itu pembuat nolnya adalah min 3. X tambah 2 pembuat nolnya adalah min 2. X min 2 pembuat nolnya adalah 2, susun. Maka saat kita bandingkan min 3 yang paling negatif lanjut dengan min 2 dan yang paling gede itu adalah positif 2. Oke? Nah, sekarang lanjut penentuan bulat kosong bulat penuh. Dalam hal ini, karena soal kita pakai sama dengan, maka hanya penyebutnya saja yang tidak mengikuti tanda ya. Penyebut kita pembuat nolnya adalah 2, maka ini bulat kosong nih. Yang lainnya ikutin tanda soal. Soal kita pakai sama dengan, maka ini juga pakai sama dengan. Oke? Tentukan tanda daerah positif negatif. Caranya seperti apa? Boleh perkalian operasi hitung koefisiennya ya, maaf maaf. Berarti ini kan ini 1 kali 1 bagi 1. Berarti positif 1 ya, berarti positif 1. Dia melewati 2 1 kali saja ya, berarti ini negatif. Melewati faktor minus 2 1 kali positif. Melewati faktor minus 3 cuma 1 kali berubah tanda jadi negatif. Yang diinginkan soal adalah perhatikan dari itu ya bentuk faktornya ya. Dia minta yang daerah yang lebih besar dari 0, artinya daerah positif. Tarik yang positif, kurungin jika dia ada di antara. Satu lagi yang kanan. Maka himpunan penyelesaian untuk nomor 1 adalah X di mana X lebih besar atau sama dengan 3, min 3, dan lebih kecil atau sama dengan min 2. Lalu dilanjut dengan atau X besar dari 2. Ini jawaban kita. Oke? Seperti itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua ya. Dua. Bentar ya, kita sekarang dulu. Ibu pilih dulu yang bisa mewakili variasi-variasi yang lumayan. Oke, boleh deh. Misalnya ini nih. Kita punya x kuadrat min 2x
min 3 dibagi 6 minus X lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Oke? Tugas pertama adalah bagian si pembilangnya masih berbentuk kuadrat. Kamu harus memfaktorkannya terlebih dahulu ya. Faktor dari X kuadrat min 2 X min 3 adalah X min 3 X plus 1. Oke, caranya seperti apa? Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Oke, bawahnya sudah 6 minus X lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, tiga-tiganya sudah berbentuk faktor, cari saja pembuat nolnya. Pembuat nolnya kita punya 3, min 1, dan 6. Susun, yang paling kecil min 1, lalu lanjut 3, lalu lanjut 6. Oke, ini tanda soal pakai sama dengan, kecuali untuk si penyebut kita, yaitu penyebut kita pembuat nolnya 6 ya, kecuali itu kosong, yang lain penuh. Penentuan positif negatif, hati-hati teman-teman, berarti ini 1 dikali 1 dibagi min 1. Ya, 1 dikali 1 dibagi min 1, hasilnya min atau negatif, pojok kanan letakkan. Dia melewati 6 cuma sekali, tambah. Melewati 3 cuma sekali, negatif. Melewati min 1 sekali, menjadi positif. Pemilihannya adalah dia butuh yang lebih kecil dari 0, berarti dia butuh yang negatif. Tarik bilangan negatif. Tarik bilangan negatif. Ini polanya sama ya, kayak yang di atas. Bentuk jawabannya. Berarti X lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 3, atau X besar dari 6. Seperti itu contoh yang kedua. Oke, contoh terakhir nomor 3. Ibu mau kasih di mana faktornya itu nggak cuma sekali munculnya ya. Anggaplah misalnya gini, X kuadrat min 2X min 8 dibagi dengan 3 min X pangkat 2 ya, lebih kecil dari 0. Oke, sekarang langsung saja faktorkan si pembilangnya. Si penyebutnya ini nggak usah difaktorin, ini kayak 3 pangkat X 3 kurang X pangkat 2 itu kayak 3 kurang X kali 3 kurang X gitu ya, jadi faktornya double, atau ibu jabarin deh. Nah, kira-kira ini hasilnya adalah 3 min X kali 3 min X jika dibongkar ya. Oke, bagian atas faktornya adalah X minus 4 X plus 2 lebih kecil dari 0. Berikutnya ini sudah berbentuk faktor ya, 4-4-nya. Masukkan ke garis bilangan. Pembuat 0 kita itu 4, min 2, dan 3. 3-nya kembar ya, 2 kali munculnya. Dari sini dan dari sini. Oke, tempatkan ke garis bilangan, kita punya min 2, 3, dan 4. Tapi ingat, 3-nya bercabang ya, munculnya 2 kali. Tentukan bulat penuh kosongnya, karena soal kita itu nggak pakai sama dengan, maka tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Buat aja semua bulat kosong. Penentuan positif negatif sekarang ya. Caranya sama, koefisiennya aja kamu perhatikan, koefisien si variabel pangkat tertinggi dari masing-masing faktor. Untuk faktor yang pertama X min 4, koefisien variabelnya 1. Yang kanan 1, yang kiri min 1, yang kanan min 1 gitu. Atau kira-kira kalau kita buat coret-coretannya, hasilnya akan seperti ini ya. 1 kali 1 per min 1 kali min 1 gitu. Berarti 1 kali 1 1, min 1 kali min 1 1, hasilnya adalah positif 1. Letakkan pojok kanan positif. Oke, dia melewati 4 cuma sekali, negatif. Nah nih, melewati 3 2 kali dia. Berarti habis positif seharusnya kan
habis negatif seharusnya positif. Tapi dia ada satu lagi nih, berarti menjadi negatif. Ya, dia melewati faktor min 2 cuma sekali, berarti ubah jadi positif. Lihat ya polanya ya. Saat dia melewati faktor sebanyak genap, 2, 4, 6, dan seterusnya, tandanya tidak berubah. Yang sebelumnya negatif, maka di sini juga tetap negatif gitu. Oke? Nah, langsung saja tarik kesimpulannya, dia butuh yang daerah yang lebih kecil dari 0, daerah yang negatif. Tarik. Oh, gitu ya, bentar-bentar. Ibu ajarin. Nih, langsung aja bisa kamu gabung. Tapi hati-hati, di situ ada angka yang tidak ikut ke himpunan penyelesaian, yaitu angka 3-nya, karena dia bulat kosong. Berarti cara jawabannya kalian seperti ini, nak. X lebih besar dari minus 2 dan lebih kecil dari 4, tapi komanya ada. Di mana X itu nggak boleh sama dengan 3 ya. Gitu. Ngerti? Kenapa 3-nya nggak ikut? Karena dia bulat kosong. Seandainya ini garis bilangan kita bulat penuh, maka 3-nya ini nggak usah kamu tuliskan syaratnya. Ini cukup kok mewakili jawaban kita. Seperti itu. Oke. Bisa ya? Kalau pangkat 3. Hmm, Bentar deh Ibu lanjut. Kalau pangkat 3, misalnya nih kamu sudah dapat faktor-faktornya ya. Jadi kamu dapat itu 1 minus X berarti X tambah 3. Lalu dibagi dengan X tambah 4 pangkat 3 dikali X tambah 2 misalnya gitu. Atau kurang 2 deh. Nah, ini tandanya lebih besar sama dengan 0. Anggaplah kamu udah berbentuk faktor seperti ini ya. Jadi tugas pertama hanya tolong cari pembuat nolnya apa aja. Mulai dari yang pembilang. 1 min X pembuat nolnya 1. X plus 3 pembuat nolnya min 3. X plus 4 pembuat nolnya minus 4. Tapi dia munculnya 3 kali ya. X min 2 pembuat nolnya 2. Berarti kalau kita susun ke garis bilangan, kita punya min 4, min 3, 1, 2. Min 4 susun sesuai nilai. Min 3, 1 dulu baru angka 2. Di sini tanda soal itu pakai sama dengan ya. Oh, ini dulu. Dia muncul 3 kali. Seret, seret, seret. Buat aja cabangnya ya. Biar ingat. Nah, berikutnya tanda pembuat nol yang tidak boleh pakai tanda sama dengan itu adalah si minus 4 dan 2 karena mereka berlaku sebagai penyebut di bagian bawah. Oke, tandain minus 4 dan 2. Gak boleh penuh ya, ini kosong. Ini kosong. Yang lainnya ngikutin soal. Soal kita ada sama dengan, maka bulatnya bulat penuh. Oke, berikutnya tanda positif negatif seperti apa? Kalikan dulu nak. Ini berarti min 1 kali 1 per. Ini pangkatin dulu ya. Ini kan 1. Kalau pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 tetap positif 1. Ini kali 1. Berarti ini hasilnya adalah min 1 per 1 yaitu min 1. Negatif ya. Letakkan pojok kanan. Dia melewati 2 cuma sekali positif, melewati 1 sekali negatif, melewati min 3 sekali positif. Hati-hati, ini min 4 nih ya. Dia muncul 3 kali. Berarti habis positif, negatif, positif, negatif. Nah, berarti dia negatif nih. Oke. Penarikan kesimpulan. Soal kita butuhnya yang lebih besar dari 0. Dia butuh daerah yang positif kan, yang lebih besar dari 0. Tarik daerah positif, tarik daerah positif. Hati-hati saat pengambilan himpunan penyelesaian. Harapannya sudah pada tahu cara mengubah dari garis bilangan ke pertidaksamaannya ya. Untuk yang pertama, X lebih besar minus 4 lebih kecil sama dengan 3. Atau yang kanan, X lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2. Gak muat ya, X bilangan real. Nah, seperti itu.
Oke, ini dulu pertemuan hari ini. Intinya kalau kalian ketemu bentuk rasional ya, pecahan, pastikan sisi kanannya sudah 0. Lalu, pastikan di pembilang dan penyebut tidak ada lagi yang berbentuk kuadrat. Jadi sudah berbentuk faktor dan faktor semua. Sehingga setelah faktornya ada, kamu masukin ke garis bilangan, susun, tentukan daerah positif negatif, dan tarik himpunan penyelesaian. Oke, itu saja topik mengenai ketidaksamaan rasional. Ibu rasa cukup, nanti latihannya Ibu akan perbanyak melalui kumpulan soal dari GC. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.